Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamduhu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, pada kesempatan malam ini alhamdulillah telah bersama kita Ustadz Khairul Basri. Walaupun terlambat tapi kita terus akan konsisten ya, dan insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam flyer Facebook maupun TikTok, bahwasanya pada hari ini akan mengupas tentang kepribadian Islam ya. Jadi walaupun semua orang tahu bahwasanya kepribadian Islam itu ya kelakuan, tingkah laku dan sebagainya itu menurut Islam gitu ya, tapi alangkah baiknya kita akan mengulik ya, akan mengupas sesungguhnya gitu ya dari sisi yang lebih dalam, yaitu dari pola pikir dan pola sikap ya. Jadi terbentuknya sebuah kepribadian itu dari dua hal tadi, yang dimana pondasinya adalah akidah Islam ya. Nanti akan dibahas langsung oleh Ustaz Khairul Basri dengan terang ya, akan dijelaskan. Baik, waktu dan kesempatan kita berikan kepada Ustaz Khairul Basri. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu min shururi anfusina la yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan dan juga kesempatan agar untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah kepribadian Islam. Dan ini saya agak menyampaikan secara teoritik dulu ya gitu. Agak serius sedikit. Kepribadian seseorang itu ditentukan oleh pemahaman, mafahim dan kecenderungan nafsiyahnya ya. Mafahim itu ditentukan oleh akliyahnya ya, pola pikirnya, dan nafsiyah itu ditentukan oleh kecenderungan perasaannya ya. Kecenderungan perasaan itu dipengaruhi oleh dalam Islam, dalam bahasa Arab itu ada istilah goriza, ada istilah naluri. Naluri-naluri yang ada pada diri, standarnya yang digunakan tentulah akidah Islam gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kepribadian Islam itu dibentuk dari akidah Islam, di mana akidah Islam itu dijadikan sebagai standar bagi pola pikirnya, dan dari pola pikir ini akan terbentuk pemahaman mafahim ya, dan mafahim ini nanti akan mempengaruhi suluk ya, kecenderungan untuk berbuat. Dan demikian juga dari sisi nafsiyah ya,
Nafsiyah itu perasaan-perasaan yang dimiliki oleh manusia, goriza. Goriza itu dalam beberapa sumber itu dinyatakan ada 3 gitu ya, bahwa goriza manusia itu dibagi dalam kelompok besar goriza ya, atau naluri, yaitu goriza tadayun, goriza untuk mentakdiskan sesuatu, mengagungkan sesuatu atau mengkultuskan sesuatu. Kemudian ada gorizatul baqa, goriza untuk mempertahankan dirinya ya, mempertahankan keturunannya, kehormatannya gitu ya. Itu berkaitan dengan mempertahankan diri. Kemudian gorizatun nau. Gorizatun nau itu adalah goriza yang senang terhadap lawan jenis, gorizatul seksual ya. Termasuk juga melestarikan keturunan, ini ada pada gorizatun nau. Dan kemudian ditentukan juga oleh hajatul udhawiyah, kebutuhan pokok dia ya. Dan ini berkaitan dengan makan dan minum gitu ya, dan pakaian gitu. Ini yang mempengaruhi manusia dari aspek nafsiyah ya, nufus ya. Jadi kekuatan keduanya, akliyah dan nafsiyah, inilah yang nanti akan melahirkan perbuatan, yang melahirkan kepribadian seseorang gitu ya. Apabila seseorang ini memiliki kepribadian yang khas, maka itu akan terlihat dari bagaimana pola pikirnya dan bagaimana dia melampiaskan perasaan-perasaannya ya, atau naluri perasaannya ya. Kalau kita seperti misalnya contoh, kalau kita sudah terbiasa sholat gitu ya pada jam-jam tertentu gitu ya, maka alarm tubuh kita juga kadang berfungsi gitu ya. Maksud saya, oh kita ini mau ngapain atau belum apa gitu ya. Itu kan dari segi perasaan juga gitu ya. Perasaan itu akan membentuk juga kebiasaan-kebiasaan ya. Maka dari itu manusia itu ya, perbuatan-perbuatannya ditentukan oleh 2 hal itu gitu ya. Apabila akliyahnya lebih kuat, maka dia akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatannya sesuai dengan akliyahnya ya. Kalau dia misalnya nafsiyahnya lebih kuat, maka dia akan berbuat sesuai dengan nafsiyahnya, sesuai dengan perasaannya gitu ya. Ketika berbuat ya berdasarkan perasaan saja gitu ya, enggak. Jadi perbuatan itu ditentukan oleh 2 hal itu ya. Dan seharusnya ya, kaum muslimin itu meletakkan akliyahnya itu lebih dominan gitu ya, sehingga perbuatan-perbuatannya itu disandarkan kepada akliyah dia gitu ya, pemahaman dia. Kalau pemahamannya lebih kuat, maka nafsiyahnya itu akan dikendalikan oleh akliyahnya gitu ya, daripada sebaliknya gitu ya, di mana akliyahnya itu lebih rendah daripada nafsiyahnya gitu ya, dimana nafsiyah itu yang nanti berperan di dalam
melakukan aktivitas dia. Jadi kembali lagi bahwa kepribadian Islam itu ditentukan oleh dua hal itu. Jadi kalau yang yang baik gitu ya, akliyah itu lebih dominan daripada nafsiyahnya. Dan kalau kita ingin berkepribadian Islam, ya tentu kita harus menyandarkan pemahaman-pemahaman kita dan nafsiyah kita sesuai dengan akidah Islam gitu. Kira-kira seperti itu. Itu saya pikir perbuatan manusia itu ditentukan oleh dua hal itu ya. Jadi kalau kita ingin menilai juga kepribadian seseorang itu berdasarkan Islam ataukah tidak, ya kita bisa melihatnya dari pemahaman-pemahamannya. Mahfum-mahfum yang ada di dalam pikirannya itu adalah mahfum apa gitu. Yang mendorong perbuatan-perbuatan dia itu adalah pemahamannya. Maka dari itu mahfum yang dimiliki kalau seorang Islam ya tentulah haruslah mahfum Islam gitu ya. Pemahaman Islam, bukan yang lain, yaitu berkaitan dengan apa yang mempengaruhi gitu ya perbuatan-perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia itu ditentukan oleh dua hal tadi ya. Jadi ya mudah saja sebenarnya untuk menilai seorang itu berkepribadian Islam ataukah tidak, ya tinggal lihat aja pemahamannya ya. Dan juga nafsiyahnya itu didorong oleh akidah Islam ataukah bukan. Baik, sebagai pengantar saya pikir itu ada yang didiskusikan, silakan. Baik, terima kasih pada Ustadz Khairul Basri yang telah menyampaikan urayanya tentang kepribadian Islam. Bahwasanya perbuatan manusia itu ditentukan oleh dua hal, itu pola pikir dan pola sikap nafsiyahnya, yang mana kita akan melihat seseorang itu apakah baik atau buruk itu dilihat dari kedua hal ini gitu ya. Jika di dalam perbuatan seseorang itu lebih cenderung menekankan kepada unsur nafsiyahnya, maka dia adalah belum sinkron gitu ya. Yang baik itu harusnya dengan pemahaman-pemahaman yang diketahuinya, kemudian dia melakukan perbuatan. Jadi jelas ya, berkesesuaian dengan Al-Quran bahwasanya kita itu berkata itu harus berbuat itu sesuai dengan yang ada ilmunya lah ya. Jadi perkataan perbuatan kita itu harus berdasarkan ilmu. Jadi kalau tidak nanti akan tertolak ya. Maka itu tidak boleh ya seorang muslim yang berkarakter Islam itu ngomong asal jeplak gitu ya, asalan kayak kemarin itu banyak yang asal ngomong gitu ya. Tidak melakukan aktivitas berpikir dulu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Baik, untuk lebih jelasnya, untuk lebih mendalam, silakan kepada Ikhwan Billah untuk menyampaikan sharing atau uraian atau menjelaskan atau ingin bertanya, silakan dibuka untuk itu. Silakan langsung kepada Ustadz Khairul Basri.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan kepribadian ya. Pertama, apakah berbeda antara kepribadian dengan akhlak? Kepribadian Islam dengan akhlak Islam. Kemudian yang kedua, apakah mencaci atau mencela itu termasuk hanya dalam hal yang maksudnya termasuk ke dalam hal atau kepribadian yang buruk, mencaci atau mencela? Bagaimana kalau misalnya mencacinya atau mencelanya katakanlah yang pantas dicela atau dicaci? Contohnya misalnya kita melihat atau menyaksikan penerapan aturan di luar Islam, oleh seorang Muslim yang mempunyai pengaruh dalam pembuatan aturan, dan kita nyatakan orang ini bodoh, orang ini goblok, orang ini tolol misalnya, seperti pernyataan Sahroni kepada rakyat. Jadi apakah pernyataan seperti itu termasuk dalam perbuatan baik atau yang masih mencerminkan kepribadian Islam atau tidak? Barangkali dua itu dulu saja yang perlu saya tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru Sihi. Silakan Pak Ustadz Basri untuk menjawabnya. Baik, yang pertama, apakah akhlak itu sama dengan kepribadian gitu ya? Kepribadian Islam, akhlak Islam apakah sama dengan kepribadian Islam? Kalau kita melihat apa yang pernah dikemukakan oleh apa yang pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Aisyah tentang bagaimana akhlak Rasulullah, kemudian Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Maka apabila kita mengacu ini, mungkin kita bisa menyamakannya ya, ketika sebab Aisyah ditanya ketika itu, dia menjawab akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang jadi tindakan-tindakan, apa yang menjadi perbuatan dan perkataan Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan ini kalau kita melihat hal ini, kita bisa menyamakan ya, bahwa akidah kepribadian Islam itu ya akhlak Islam gitu ya. Dan akhlak itu adalah bagian dari awamirillah wa nawahihi, bagian dari perintah Allah dan larangan-larangannya. Jadi makanya tadi seseorang yang memiliki kepribadian Islam itu melandaskan diri akliyahnya dan nafsiyahnya itu berdasarkan akidah Islam ya, berdasarkan pandangan Islam. Jadi kepribadian
bisa dikatakan identik dengan akhlak gitu ya, identik dengan akhlak, sikap-sikap dan sifat-sifat yang dilandaskan kepada Islam. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan apakah mencela dan mencaci itu adalah akhlak yang tercela gitu ya, atau kepribadian yang tercela ya. Dalam Islam sudah dinyatakan ya bahwa mencela, mencaci, maki itu adalah bagian dari akhlak yang tercela gitu ya. Maka dari itu kita juga di dalam berdiskusi, di dalam menyatakan sesuatu juga tidak boleh gitu ya mencela ya, apalagi mencela tanpa sebab dan tanpa alasan gitu ya. Kita tetap bisa mencela, tapi sebagaimana juga celaan yang dilakukan oleh Allah gitu ya, terhadap orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat keluar dari ketentuan-ketentuan Islam, bahwa Allah akan melaknat kalian, Allah akan menyiksa kalian gitu ya di akhirat kelak apabila Anda melakukan ini. Tapi di dalam di dalam hasanah Islam itu tidak ada celaan yang ya seperti perkataan kotor gitu ya, celaan-celaan kebun binatang juga itu tidak ada di dalam Islam, dan itu tetap ya untuk apapun gitu ya. Misalnya dengan alasan kebaikan lalu kita mencela dengan ya kata-kata kotor, ya itu tetap nggak boleh di dalam Islam untuk menggunakan celaan-celaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya gitu ya. Dan ya di dalam Islam ya ketika misalnya mencela orang-orang yang tidak berpikir juga ya Allah nyatakan ya, di dalam Al-Quran itu ya dengan pernyataan orang-orang yang tidak berpikir atau orang-orang yang bodoh, tidak menggunakan pemikirannya. Ya cuma sampai sebatas itu gitu ya, celaan-celaan yang dipergunakan gitu ya. Jadi ya memang di dalam Islam mencela dan mencaci atau mencaci maki itu tetap suatu perbuatan yang tercela, akhlak mazmumah ya, akhlak yang jelek gitu ya, bukan akhlak yang akhlak yang baik. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan ya celaan, cacian dan kepribadian dan juga akhlak gitu ya. Ya, baik, terima kasih Basri. Jadi 2 poin tadi telah dijawab ya. Yang pertama dan kedua itu semoga memberi perluasan wawasan bagi Pak Gurusi ya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Gurusi terkait tadi. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang berikutnya? Kang Hamzah, enggak? Kang Hamzah, enggak?
Jadi akhlak dan kepribadian itu sama, identik. Mungkin ada terbersit yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan kepribadian Islam ya tadi ya berat sebetulnya orang yang sudah masuk Islam ya memang harus dipaksa sesuai Islam ya, karena tidak mungkin kalau orang yang sudah beragama Islam tidak sesuai Islam ya. Jadi kayaknya tidak nyambung gitu. Ya apapun memang ada apa ya, harus nyambung lah. Kalau ibaratkan ya saya jualan gitu, itu kan harus nyambung ya, apa yang harus ditujunya itu. Misalkan ya kalau bikin adonan harus takarannya sekian ini nyambung ya. Kalau misalkan dalam kepribadian Islam ya, orang yang sudah masuk Islam itu apapun yang diperintahkan di dalam Islam ya, selayaknya itu harus diikuti. Dan bagaimana orang itu bisa mengikuti, tentu ada yang memahamkan kan. Dan bagaimana itu orang itu bisa paham, tentu harus mencari ilmunya. Mencari ilmunya bagaimana ya, dengan mengaji, berguru gitu kan ya mungkin salah satunya mungkin ketidaktahuan atau memang ada nafsu atau mungkin gimana ya, bisa saja ya kalau dalam kondisi kita emosional walaupun dia beragama muslim, tapi kadang ada sih ya seperti itu gitu. Kita tuh memang ya, saya sendiri juga merasakan gitu, kadang memang emosional itu muncul gitu. Tapi itulah, jadi setan tuh memang ada saja ya dimanapun juga. Kadang di satu sisi kita ini kepribadiannya memang harus sesuai Islam, tapi satu sisi lain ada kemarahan itu muncul dan kita melontarkan itu gitu. Dan memang satu sisi Allah Maha Pengampun ya, Allah Maha Pengampun ya. Kadang diingatkan istighfar, tapi kalau dalam emosional itu kadang kita jadi istighfarnya kayak apa ya, kayak malah suka ini gitu. Nah ini yang jadi persoalan ini, kadang orang tuh kalau sudah situasi yang sudah tahapan yang sedang marah itu bagaimana untuk mengatasinya itu dalam hal itu agar iya di rel yang benar gitu kan. Kadang ada ya seperti orang katanya wudu orang lagi emosional duduk tiduran terbaring, nafsiahnya selalu di atas. Iya. Iya. Nah itu kadang seperti itu, bagaimana untuk menghadapinya? Iya. Baik ya. Tadi sudah disampaikan bahwa perbuatan seseorang itu ditentukan oleh akliyah dan nafsiyah. Pada kasus yang tadi itu berarti nafsiyahnya lebih dominan. Ya. Tetapi perlu diingat tadi, nafsiyah ketika dia membutuhkan pemuasan, dia marah dan mengekspresikan itu kan pemuasan juga kan. Nah ketika dia memuaskan nalurinya itu, kalau dia sadar gitu ya bahwa
nafsiyahnya itu harus sesuai dengan akidah yang dia miliki, akidah Islamiyah, maka ya tentu orang ini akan menyalurkan nafsiyahnya sesuai dengan akidahnya. Ya, tapi dalam kondisi seperti itu kadang kita lupa gitu ya. Maka dari itu tadi saya sampaikan bahwa kita harus memiliki akliyah yang kuat gitu ya dibanding nafsiyahnya. Ya. Akliyah yang kuat itu yang seperti apa? Yang akliyah yang mampu mengendalikan nafsiyah dia gitu ya. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus, tadi sudah dikatakan, memahami banyak pemahaman-pemahaman yang belum kita paham gitu berkaitan dengan pemahaman Islam gitu ya. Itu yang harus kita lakukan gitu ya. Semakin tinggi pemahaman orang, semakin tinggi ilmu seseorang, yang ini mengakibatkan juga mafhum dia bertambah, mafhum dia meningkat berkaitan dengan segala sesuatu, maka pada saat yang sama insya Allah akliyahnya akan lebih dominan daripada nafsiyahnya. Jadi ketika dia mau marah gitu ya, dia sadar bahwa marah itu ya yang seperti apa yang dibolehkan di dalam Islam gitu ya. Jadi itu nafsiyah yang dikendalikan oleh akliyahnya, oleh pemahamannya. Kenapa dia bisa begitu? Ya karena pemahamannya mengajarkan kepada dia ya, atau menyadarkan dia bahwa hal itu misalnya tidak boleh atau tidak baik untuk dilakukan, maka dia akan meredam emosinya ya. Kita kan sedang berbicara emosi. Yang kedua ya, itu juga bisa kita lakukan dengan nafsiyah itu kan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan juga ya. Naluri itu apabila kita puaskan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti misalnya kita dalam memuaskan gorija tadayun kita, misalnya kita berkelanjutan ya, secara berkelanjutan misalnya melakukan sholat duha setiap hari, setiap pagi gitu ya misalnya, atau kita sholat malam ya, laitul sholat qiyamul lail, itu juga salah satu contoh bagaimana ketika kita sudah terbiasa melakukan qiyamul lail, melakukan sholat malam gitu ya, sholat sunnah di waktu malam hari, itu kita akan terbiasa untuk terbangun di waktu-waktu yang biasa kita bangun kan gitu ya. Yaitu contoh bahwa nafsiyah kita juga sudah terbentuk gitu ya, maksudnya sudah terbiasa misalnya sholat malam, maka kita akan terbangun, kita akan terjaga dengan sendirinya di malam hari yang biasa kita bangun, misalnya biasa bangun jam 3 gitu, 3.30 gitu ya. Lalu ya kita dengan sendirinya akan terbiasa. Jadi nah itu berarti perbuatan kita itu sudah mengikuti perasaan kita, tapi perasaannya yang seperti apa? Perasaan yang dikendalikan oleh akidah Islam gitu ya. Apalagi kalau kemudian ditunjang dengan pemahaman bahwa ya itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya dalam akidah Islam. Jadi tetap marah itu juga salah satu perbuatan kan
salah satu sifat tadi, termasuk juga berbicara, mencela, mengatakan sesuatu gitu ya, itu juga sesuatu sikap juga, perbuatan yang tentu akan dipengaruhi oleh dua hal itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk bisa kita mengendalikan diri gitu ya, yaitu tadi memperkuat akliyah kita, yaitu dengan pemahaman-pemahaman yang tentu dengan ilmu, dan juga tadi membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya. Ketika misalnya ada orang yang mengatakan ketika marah gitu ya, ada baiknya berwudu. Nah, itu kan salah satu pengalihan kemarahan. Tapi kalau memang ya seharusnya kita marah gitu ya, melihat orang melakukan tindakan tercela, misalnya mencuri atau apa ya kita bisa melakukan pencegahannya. Kalau misalnya orang yang diingatkan itu untuk tidak mencuri, misalnya dia marah, lalu kita marah lagi gitu ya, memang ya seharusnya kita marahi orang-orang yang berbuat tercela atau sesuatu yang haram gitu ya, atau tindakan-tindakan maksiat gitu ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengendalikan itu? Ya, kalau nafsiyah itu tadi saya katakan dari pembiasaan itu akan lahir nafsiyah yang kuat gitu ya. Kalau yang lebih penting, kalau menurut saya, karena manusia itu sangat ditentukan oleh pola pikirnya, oleh pemahaman-pemahamannya, maka harus memperkuat mafahimnya gitu ya, mafahim dia tentang apapun gitu ya, tentang apapun yang membuat kita marah itu kan berbagai hal kan gitu, termasuk misalnya tentang anak juga, bagaimana kita harus memarahi anak gitu kan, anak itu sampai batas mana ya. Ya, kalau memang perlu dimarahi ya harus marah gitu ya. Jangan dibiarkan saja ketika ketika kita berbuat sesuatu. Sama dengan tadi mendidik anak juga ya seperti itu. Kalau memang harus marah ya marahlah gitu ya. Tapi ya marah yang seperti apa gitu kan, itu yang harus dikendalikan, dan pengendalinya sekali lagi yang utama adalah akliyahnya, dan yang kedua adalah nafsiyahnya. Dan nafsiyah itu bisa tumbuh, bisa secara refleks bisa kita lakukan ya apabila dibiasakan gitu ya. Kalau nafsiyah itu dari pembiasaan ya, dari pembiasaan dia muncul, kayak naluri berusaha seorang pedagang gitu ya, itu juga karena dia refleks itu karena dia sudah terbiasa gitu ya. Kadang kayak insting aja gitu ya, oh barang ini laku nih dijual, jadi ya dia beli gitu ya untuk kemudian dijual lagi gitu ya, sementara orang lain nggak melihat bahwa itu tuh potensial untuk sama kira-kira dengan itu. Insting itu tidak datang dengan sendirinya, walaupun memang ada orang-orang yang diberi kelebihan khusus gitu ya. Abu. Mangga. Ini duduk. Satu yang gitu. Ya, itu yang bisa disampaikan. Baik jadi.
Naik balik kan? Duduk ini. Yang tadi naik jadi anak kakak sopan kan. Oh, kenapa? Kenapa? Mau ngajak mana bulat? Oh, ngaji kan? Iya. Ini lebih ngaji gini. Setahun-tahun yang jatuh. Normal gini, berkatun di Facebook. Disiarkan Facebook. Facebook. Siarakan. Lagi ngomongin kepribadian Islam. Udah, gimana? Asamnya? Jadi habit itu dibentuk oleh kita sendiri atau memang oleh orang lain kalau kebiasaan itu? Ya pastinya oleh Diri. kita sendiri. Segala sesuatu itu kan ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan kita bisa merubah itu gitu. Suatu kaum itu kan bisa berubah ya dengan sesuatu yang ada pada dirinya gitu. Dan yang ada pada diri kita yang paling besar itu adalah tadi akliyah itu, pemahaman. Kalau mahfumnya seseorang ya mahfum yang bukan berlandaskan akidah Islam, ya tentu dia akan berbuat sesuai dengan pemahamannya itu kan gitu. Ya, kalau kita ingin berkepribadian Islam ya tentu kita harus melandaskan perbuatan-perbuatan kita itu berdasarkan landasan Islam, tentu saja berlandaskan akidah Islam. Jadi habit atau kebiasaan kepribadian Islam itu ya tentu harus dipahamkan dan juga dibiasakan ya. Dibiasakan itu untuk melatih nafsiyahnya dia, dan dipahamkan itu adalah untuk menguatkan perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatan dia itu berlandaskan sesuatu yang kuat gitu ya, berdasarkan akliyah yang kuat ya, bahwa itu memang adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang benar gitu ya. Karena kita menyatakan diri Islam, ya maka tentu kita harus menyandarkan perbuatan-perbuatan kita pada Islam ya. Gimana? Bisa pahami? Baik, itu tadi ya, bahwasanya kepribadian Islam itu memang harus dibentuk ya, dengan akidah Islam, dimana ketika emosi, ketika kita marah itu berarti meluapkan amarah itu apakah benar menurut Islam gitu ya, marahnya sampai apa gitu ya, dalam rangka apa gitu ya. Tetapi kalau tidak ada alasan untuk marah seharusnya, maka itu sebenarnya tidak dibenarkan. Jadi kemarahan itu ada alasannya gitu ya, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan dalam Islam itu. Kemudian tadi habit ya, kebiasaan ya, dibentuk oleh diri kita sendiri gitu ya, dipaksakan gitu ya. Tadinya kita enggak pernah tahajud, kita paksakan gitu ya, sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama enjoy gitu ya, enak gitu, bangun
jam tubuh kita itu secara otomatis akan bangun pada jam itu, karena pertama kita dipaksakan diri gitu, tapi kemudian kita akan terbiasa dengan dia memaksakan diri awalnya, kemudian kita akhirnya pada habit yang baik. Demikian juga habit yang buruk dipelihara akan jadi ya. Misalkan koruptor gitu ya, ngambil sedikit nggak apa-apa, Saya dibalikin. ngambil lagi nggak apa-apa, tiba-tiba tangkap KPK gitu ya. Nah itu jadi kebiasaan yang buruk, bisa juga dibuat seperti itu. Baik, ada lagi Kang Herman nih. Cukup. Takon deh Mas. Murah. Iya, temanya kepribadian Islam. Masih Cukup. baik ya. Tema pada malam ini ya tentang kepribadian Islam itu telah kita kupas tuntas ya, walaupun dalam waktu yang singkat. Semoga kita perkuat diri kita ya, kepribadian kita sesuai dengan akidah kita, itu akidah Islam. Jadi literasi kita tingkatkan ya dalam sakofah, dalam ilmu, sehingga kita akan berbuat itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan. Baik, ini apa closing statement kan, silakan. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi sekali lagi, apa yang kita perbuat itu adalah cerminan dari mafhum kita ya, pemahaman kita tentang sesuatu, termasuk juga nafsiyah kita ya, nafsiyah kita tentang sesuatu gitu ya, tentang perbuatan-perbuatan, dan kumpulan dari perbuatan-perbuatan itu yaitu tadilah yang membentuk kepribadian orang gitu ya. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk meningkatkan pemahaman kita, dan juga penting sekali bagi kita juga untuk membiasakan diri sehingga nafsiyah kita terlatih untuk refleks gitu ya, untuk memberikan respon tanpa berpikir ya. Respon tanpa berpikir itu lebih terbentuk karena pembiasaan, karena memang itu didorong biasanya oleh nafsiyah gitu ya, oleh narudi, oleh refleks naluriah ya. Maka dari itu saya katakan sekali lagi, penting untuk meningkatkan sakofa, meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Demikian juga penting bagi kita juga untuk membiasakan diri dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik ya, yang itu melatih perasaan kita sehingga perasaan kita itu lebih cenderung kepada perasaan-perasaan yang baik, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam ya. Itu saya pikir ya, supaya kita berkepribadian Islam, maka nafsiyah kita dan akliyah kita harus senantiasa diasah. Maka ya tidak ada jalan lain ya bagi akliyah kita itu adalah ilmu, pemahaman, dan tentu ya mengkaji itu adalah hal yang sangat penting ya, dan memang
diperintahkan di dalam Islam. Thalabul ilmi itu faridatun ala kulli muslim wal muslimat gitu ya. Dan itu dinyatakan kewajibannya sepanjang hayat sampai mati gitu ya. Dari ayunan sampai ke liang lahat gitu ya. Itu saja. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dari pernyataan saya atau tidak sesuai dengan ketentuan Islam tentunya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.